Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang atau menjelang sore, jam 2. Saya atas nama seluruh Forum Masyarakat Indonesia Emas berterima kasih kepada Pak Hasim. Ada satu perayaan di mana bukannya saya yang mengatakan jangan lupa, Pak Hasim yang mengatakan, jangan lupa untuk hari ini. Kita bisa melihat kalau saya dari dahulu sebagai teman Pak Hasim enak kita bicara. Sekarang saya harus berbicara dengan adik Presiden Republik Indonesia. Saya tahu persis betapa waktunya ini sekarang, kalau bisa 25 jam satu hari, 25 jam. Tapi di sela-sela kesibukannya, Pak Hasim masih menyempatkan diri bertemu dengan kita semua. Kita harus berterima kasih teman-teman mahasiswa, bapak-bapak rektor. Bahkan beberapa rektor mengatakan, Pak, kalau ada kesempatan 10.000 mahasiswa pun bisa kita datangkan untuk mendengarkan secara langsung, karena perlu program pemerintah yang bagaimanapun baiknya, kalau kita tidak bersosialisasi, itu biasanya banyak tukang-tukang copet di mana-mana. Iya, memutarbalikkan. Dan Formas sebagai bagian dari Forum Masyarakat Indonesia Emas yang di bawah Pak Hasim berjanji dan bertekad untuk memberikan sosialisasi yang baik secara objektif kepada kita semua. Ya. Kita diajarin oleh Pak Hasim pada saat itu, saya mengatakan kita mendukung, nggak boleh. Tidak perlu hanya mendukung, tapi mengawal dan memonitor jalannya pemerintahan. Ormas yang ada dan hadir di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasim selaku Dewan Pembina, dan terus-menerus akan memberikan laporan apa yang terjadi di Indonesia, karena kami sudah seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya harus akhiri supaya kita banyak mendengar dari Pak Hasim daripada dari para yang memberikan sambutan. Terima kasih. Mohon rekan-rekan mahasiswa, fotografer bisa duduk, bisa duduk, bisa duduk. Untuk pengambilan fotonya silakan duduk. Mohon maaf, terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Hasim Joyo Hadikusumo di Universitas Agung Podomoro. Pada waktu Bapak pertama kali datang di sini, mohon maaf, saya sedang berada di luar kota. Tapi kali ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dari Bapak, wejangan-wejangan dari Bapak. Terima kasih sekali lagi atas perkenan kehadiran Bapak. Yang kami hormati Bapak Trihatma Kusuma Aliman, Chairman dan Founder dari Agung Podomoro Group dan Agung Podomoro Land. Terima kasih Pak Tri untuk kehadiran Bapak. Yang saya hormati Bapak Irjen Polisi Dr. Eko Budi Sampurno MSI, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak sudah berkenan bersama-sama kami lagi. Yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Budi Widodo, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Pelindungan dan Deradikalisasi BNPT RI. Terima kasih Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, Ketua Dewan Pembina Formas, Bapak Trihat Maja, kebetulan senior saya juga beliau Pak. Kami dulu Kapolsek Tanjung Duren Pak yang punya ini Pak. Kami terima kasih telah dibangunkan Polsek Tanjung Duren. Bapak Baselius Ruru sebagai Rektor Universitas Agung Podomoro, Bapak Handoyo Budi Sejati sebagai Ketua Formas, para guru besar, Sivitas Akademika, pemerhati pendidikan, dan Dewan Pengurus Formas, serta hadirin peserta dialog kebangsaan yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dan pasti insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti dialog kebangsaan di Universitas Agung Podomoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembuka, izinkanlah saya untuk sedikit curhat terkait dengan kondisi yang saya alami belakangan ini, di mana saya kesulitan menemukan sosok first line manager dan middle manager yang dapat bekerja sesuai dengan standar minimal yang diharapkan dalam suatu pekerjaan. Hal ini juga mungkin dirasakan oleh hadirin sekalian. Generasi yang betul-betul harus mendapat perhatian, di mana terbesar Gen Z terdapat sekitar 27,94. Kita mengutip tentang cerita Jawa kuno yang terjadi sekitar tahun 1006 Masehi yang dikenal dengan peristiwa Mahapralaya. Pada saat itu, kondisi masyarakat Pulau Jawa kehilangan arah, kerusakan moral terjadi di mana-mana, membuat bumi menggeliat dan disambut dengan bencana alam maha dahsyat. Gempa bumi disusul dengan tsunami serta letusan gunung Merapi yang membuat Pulau Jawa hancur dalam sekali libasan saja. Peristiwa tersebut terjadi karena masyarakatnya sudah tidak lagi mengindahkan kawruh budi, yaitu ajaran untuk mengutamakan budi pekerti. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi masyarakat kita sekarang, di mana kerusakan moral, perpecahan, saling menghujat, saling berebut kursi, hoak, adu domba terjadi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Kondisi tersebut dapat saya ilustrasikan dengan 100 semut hitam dan 100 semut merah yang digabung dalam toples. Jika kita memasukkan 100 semut hitam dan semut merah ke dalam sebuah toples, mereka akan damai-damai saja. Tetapi ketika kita mengguncang toples tersebut, maka semut hitam dan semut merah akan saling berkelahi, saling menyerang, dan saling melukai satu sama lain. Semut merah akan menyangka bahwa semut hitam adalah musuhnya, demikian juga sebaliknya. Namun musuh mereka sesungguhnya adalah siapa yang mengguncang toples tersebut. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai manusia biasa. Kita bisa jadi banyak kesalahpahaman. Ada pihak ketiga yang memanfaatkan informasi keliru, atau diri kita terlalu reaktif sehingga kita kurang berempati. Jadi sebelum kita terburu-buru marah, tersinggung dan berkelahi dengan orang lain, sebaiknya kita bertanya siapa yang mengguncang toples tersebut. Jangan reaktif, tetaplah berempati. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan melihat fenomena di atas, apakah Indonesia Emas 2045 akan terwujud? Apalagi saat ini kita dalam era perubahan yang sangat cepat, banyak faktor yang sulit dikontrol, situasi yang sangat kompleks, kebenaran atau realitas menjadi sangat subjektif. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan menyerah? Atau kita segera berbenah diri dengan mengganti model bisnis yang sudah tidak relevan dengan model bisnis baru? Indonesia Mas. Kepada yang terhormat, Hasim Joyo Hadikusumo, kami silakan. Selamat siang menjelang sore, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Swastiastu, Trihatma Kusuma Haliman yang saya hormati. Sudah saya dengar tentang Bapak sudah lama, tapi hari ini baru bertemu. Terima kasih Pak, Bapak jadi tuan rumah. Bapak beserta seluruh Bapak Rektor, kita sudah lama tidak ketemu Pak ya, tahun 90-an. Bapak di Bapak PAM ya waktu itu ya. Rambut masih keriting dan berwarna hitam. So sekarang kribo, betul. Sekarang lurus dan putih. Ini luar biasa, ini peningkatan SDM ini saya lihat. Atau tidak, ya. So kita bicara nanti. Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno yang saya hormati. Terima kasih Pak paparan dan kuliah dari Bapak. Pencerahan bagi saya. Terima kasih. Kawan lama Pak Yohanes Handoyo. Pak Handoyo ini luar biasa. Ini luar biasa, mendorong saya terus ini. Ya. Pak Hashim, ya, kalau bukan dia mungkin saya tidak hadir hari ini, karena ada kesibukan. Tapi karena dia top lah. Bapak Bambang Surono, Sekretaris Utama BNPT. Pak, selamat siang. Bapak Majen TNI Rudi Widodo dari BNPT juga, dan Pak Rudi. Kawan saya seperjuangan dan senasib Pak Budiman Sujatmiko, dulu berseberangan, sekarang kawan ya, kita berjuang 5 tahun 10 tahun ke depan, kita satu perahu nakuda namanya Prabowo Subianto. Terus Bapak Usra Harap, Duta Besar kita, mungkin tidak hadir ya. Baik, Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, terima kasih Pak Kiatma, Pak Handoyo, undangan diberikan kepada saya. Kadang-kadang saya merasa, aduh jangan-jangan yang ketemu saya hari ini mungkin yang bosan ya. Ketemu saya terus nanti bosan ya, nanti ketiduran nanti ngorok nanti ya. Nah ini ada tema Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Saya lihat banyak anak muda di sini dan ada 19 rektor. Saya hanya S1 Pak. Saya ketemu S3, S4, S5. Waduh, ini gemeter saya. Di sini tema hari ini adalah peran Gen Z dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu hanya 20 tahun lagi. Kita melihat definisi dari kalau kita mau masuk, tujuan kita itu apa? Peran Gen Z dalam peningkatan kualitas SDM untuk tujuan akhir itu Indonesia Emas. Tujuan kita yang sudah merupakan suatu kesepakatan atau konsensus nasional adalah Indonesia harus keluar dari negara-negara yang miskin. Kita keluar dari barisan negara-negara miskin, kita menuju ke menjadi negara maju, menjadi negara industri, negara makmur, rakyatnya makmur, industri Indonesia kaya. Itu tujuan kita. Tapi kita diberikan waktu 20 tahun. Dan saat ini menurut saya, Bapak-bapak yang terhormat, 19 rektor yang saya lihat di sini, ini menurut saya kita cukup banyak rintangan, banyak halangan, dan yang harus kita tanggulangi untuk menuju itu. Nah, ini rintangan dan halangan itu apa? Rintangan yang kita hadapi adalah demografi, bonus demografi yang kita selalu baca, kita selalu dengar, waduh Indonesia kita diberkati dengan bonus demografi. Ya, hanya satu negara lain yang besar itu India yang juga menikmati bonus demografi. Indonesia luar biasa, banyak anak muda, Nah di sini saya lihat
rintangan atau halangan. Nah, saya kembali ke apa yang terjadi 18 tahun lalu. 18 tahun lalu saya dipanggil kakak saya, Prabowo Subianto. Belum ada partai politik, kami belum ada ambisi dan niat untuk masuk ranah politik saya, tapi untuk pendirian partai politik dia tidak ada. Prabowo Subianto waktu itu masih salah satu pengurus dari Partai Golkar. Nah, waktu itu saya dipanggil untuk bicara masalah kesehatan masyarakat, terutama kesehatan anak-anak, di mana ada suatu fenomena namanya stunting. Nah, stunting saya kira ya saya tidak perlu jelaskan kan. Rektor S3, saya nggak perlu, ini semua mahasiswa sudah tahu stunting. Stunting waktu itu 2006, ini 18 tahun lalu. Kalau saya lihat tadi dari Pak Budi ya, Pak Budi Surono, definisi dari Gen Z itu apa? Yang lahir antara 1997 sampai sekarang ini 2022 ya Pak Budi. Dan waktu itu tahun 2006 itu anak-anak milenial sekarang ini waktu itu baru umur 9 tahun. Dan stunting waktu itu menurut Kompas dan Kementerian Kesehatan itu dialami oleh 30% dari anak-anak Indonesia, balita dan lain-lain. 30%. Nah, kita majukan sekarang 18 tahun kemudian sekarang berarti anak-anak yang stunting waktu itu 30% sekarang sudah jadi dewasa. Di antaranya adalah Gen Z, betul nggak? Berarti apa? Gen Z sekarang ini 30% dari Gen Z itu menderita atau telah menderita stunting. Dan stunting itu apa definisinya kalau tidak salah? IQ-nya 72 IQ. Kalau kita orang normal, tapi saya kira di sini jauh di atas normal. Saya normal mungkin 105 IQ. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mungkin 120, 30, 40, 50. Manusia ini yang menderita stunting itu merupakan 30% dari Gen Z sekarang ini. Coba dipikirkan. Ini situasi yang sangat kita sayangkan. Dan masalah yang kita juga saya mau lapor tahun 2014 saya ingat, menurut pemerintah juga yang menderita stunting 2014 berarti 8 tahun setelah saya ketemu kakak saya yang menderita stunting, yang mengalami stunting 2014, 38% dari anak-anak Indonesia. Ini angka dari Kementerian Kesehatan pemerintah. Nah, saya baca angka terakhir tahun ini sudah menurun menjadi 24%. Ada kemajuan dari 38 turun menjadi 24. Tapi coba dipikirkan, 24 berarti setiap 1 dari 4 orang itu stunting. Gen Z ya kan tema yang saya dapat dari Pak Handoyo, peningkatan kualitas SDM. Nah, ini kualitas SDM 24% sampai 38%, 30% Gen Z dengan IQ 70. Coba, apakah saudara-saudara pikirkan? Kita mau nak maju, menuju negara maju dengan industri, dengan angkatan kerja kita 20 sampai 38% angkatan kerja dengan 72 IQ. Maaf ya. Anak-anak ini Gen Z melamar
Saya kira melamar ke Akpol sudah pasti ditolak ya bapak-bapak. Betul nggak? Betul nggak? Kerja sebagai buruh bangunan, salah satu bangunan dimiliki, banyak bangunan dimiliki Pak Tri Hadman, mungkin ditolak juga. Menjadi taruna Akpol mungkin ditolak juga. Mau masuk Esmak Taruna Nusantara, mau masuk jadi mahasiswa Universitas Pertahanan di mana minimal IQ-nya 120, nggak mungkin. Ini adalah tantangan bagi kita bapak-bapak ibu semuanya. Maka, dan saya kira 19 sektor yang hadir hari ini sudah tahu, ranking pendidikan kita sangat buruk. Maaf. Tapi itu adalah kenyataan. Maaf, Babe Hekil, saya belum sampai. Ini kawan saya juga seperjuangan dan senasib juga. Satu, kita sekoci 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah ini ada tantangan bagi kita. Peningkatan kualitas SDM dari mana? Dari basis yang sangat rendah. Ya, kalau 24% anak-anak sekarang stunting, bayangin 18 tahun lalu 30%, 10 tahun lalu 38%. Nah ini adalah yang menjadi SDM kita sekarang. Maka kita harus segera laksanakan program-program untuk menanggulangi hal ini. Kalau ini tidak ditanggulangi sekarang, 20 tahun lagi, ya, angkatan kerja kita itu 24% stunting, 70-72. Bagaimana kita bisa jadi negara maju? Negara industri dengan angkatan kerja kita 1/4 itu dengan IQ subpar. Manusia, maaf, subpar. Sangat menyedihkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu program Prabowo, salah satu yang pertama yang diutamakan adalah makanan gratis. Makanan gratis bergizi 2 kali sehari. Kemarin ada salah pengertian Pak Ariseno tadi, staf saya, ada salah pengertian, katanya bukan 2 kali sehari, tapi saya bisa tegaskan lagi 2 kali sehari. Karena dengan $1, 15.000 rupiah satu anak, satu ibu yang hamil, kita sudah hitung bisa kita berikan sarapan pagi dan makan siang. Dan itu perlu karena ada indikasi, ada dari survei yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan kantor Menko PMK Pak Muhajir, bahwa saat ini dari anak-anak sekolah 41% masuk sekolah dengan perut kosong. Mereka tidak mampu atau orang tuanya tidak mampu berikan sarapan pagi untuk anak-anak mereka. Saya hitung 41% dari 48 juta anak sekolah, sekitar 18 juta anak masuk sekolah hari ini tanpa perut terisi, tidak ada makan siang, tidak ada sarapan pagi. Nah ini coba kita bayangkan ya, anak sekolah dengan perut kosong harus lewati 5 jam untuk belajar. Coba, kalau saya tidak makan sarapan pagi, saya 5 jam rapat, terus apalagi berikan kuliah seperti sekarang, mungkin berat. Terus ditambah dengan guru yang gajinya minimal, dan ya ini satu resep untuk sistem pendidikan yang sangat-sangat tidak memadai. Maka saya kira bapak-bapak rektor atau ibu rektor sudah tahu ranking kita sangat buruk, betul?
Saya sudah ikuti PISA sudah 12 tahun. PISA ranking kita menunjukkan kita tetap jelek. Maaf, saya belak-belakan saja. Kita ranking nomor 63 dari 70 negara. Maaf, itu fakta. Guru kita gajinya rendah, anak-anak kita gizinya buruk. Coba resep. Nah ini nanti menjadi SDM kita, Pak Handoyo. So, maka kita, bagaimana kita meningkatkan? Ini kan tema Bapak ya. Ya kita harus basic needs, kebutuhan dasar, kesehatan anak-anak yang nanti mempengaruhi mutu dari angkatan kerja kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini akan mempengaruhi kita 20 tahun lagi. Anak-anak yang lahir tahun ini atau tahun depan akan menjadi angkatan kerja 20 tahun lagi. Maka kita harus siap dan kita harus mulai sekarang. Makanan gratis 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, dan 4 juta anak-anak dalam rahim ibunya itu harus kita kasih makanan. Memang ada yang nggak setuju. Ada sementara di masyarakat kita juga nggak setuju. Ya ini mungkin anak-anak yang nggak setuju tuh ibu obesitas mungkin ya nggak? Mungkin terlalu gemuk, mungkin sudah gemuk ikuti Pak Prabowo mungkin ya. Tapi pemerintah tidak mewajibkan anak, kalau anak mau makan, nggak ada paksaan kok. Kalau orang tuanya nggak mau anaknya makan, ya nggak apa-apa. Dan masalah, tapi ternyata banyak anak-anak kita ingin sarapan dan makan siang dan seterusnya. Dan ini ada satu anekdot Pak Handoyo. Sudah ada beberapa tempat yang sediakan makanan gratis. Terus seorang guru melihat anak dia habisin separuh makanan yang disajikan, separuh. Terus separuhnya dia simpen, dia bungkus, tidak makan. Gurunya tanya, "Dek, kenapa? Nak, kenapa?" Mau dibawa pulang untuk adik-adiknya. Separuh, saya dengar itu saya mau nangis terus saja. Berarti apa yang saya katakan ya, Kobanan saya sudah bilang berapa kali ya, 41% anak sekolah yang tidak makan sarapan, saya menduga adik-adiknya di rumah juga tidak makan, betul? Dan itu saya dengar banyak yang bilang betul, adik-adiknya juga tidak makan. Dari 41% dari 78 juta anak, itu saya hitung 30 juta anak bangun tiap pagi tidak dapat sarapan. 30 juta. Ini semua sudah oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo lebih banyak bertekad. Ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan kualitas SDM kita. Kesehatan anak-anaknya, kesehatan ibunya. 4,3 juta ibu setiap tahun melahirkan anak-anak, dan di antara dilahirkan banyak yang lahir cacat. Pak Prabowo dan saya dapat dari seorang ibu profesor dari IPB yang tercatat 50.000 anak lahir cacat tiap tahun. Dan itu yang tercatat. Itu yang tercatat. Yang mungkin tidak tercatat, mungkin orang tuanya malu untuk laporkan, banyak. Maka yang cacat ini kan tidak mati, masih hidup, tapi hidup cacat, dan mereka merupakan bagian dari SDM kita, Pak Handoyo. Maka Pak Prabowo sudah putuskan program makanan gratis tetap dan akan tetap diutamakan sebagai program dia dan Mas Gibran. Program ini adalah meliputi 82 juta
jiwa. Ini makanan gratis, program makanan terbesar di dunia, tapi kita sudah terlambat. Sudah 76 bangsa, 70 negara melaksanakan makanan gratis. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mulai sebagai negara ke-77. A bit late, tapi lebih baik kita mulai. Ya, never too late. Kita mempengaruhi bangsa kita, Indonesia Emas tahun 2045. Insya Allah saya masih hidup Pak Handoyo ya, saya bisa lihat nanti ya hasil dari kita kerjakan tahun ini. Kita kerjakan segera 5 tahun, 10 tahun ke depan, mudah-mudahan dilanjutkan oleh penerus. Kita bisa wujudkan suatu bangsa yang cerdas, yang kuat. Kita bisa menang bola. Kita bisa masuk Piala Dunia dengan atlet-atlet yang kuat, yang daya tahan. Ini ada anekdot, maaf ya, saya boleh kan anekdotnya? Saya dapat anekdot dari pengurus PSSI. Pengurus PSSI ini rekannya Pak Erick Thohir. Ada anak atlet bola yang berbakat, yang luar biasa bakatnya, main bola bisa hebat, tetapi daya tahannya kurang. Kalau disuruh main 90 menit gak bisa, disuruh main 45 menit iya barely. Bakatnya luar biasa, dia bisa main bola, ini heading apa, tapi daya tahan. Setelah dicek, diperiksa latar belakangnya, ya memang keluarga miskin, orang tuanya miskin, adik-adiknya juga daya tahannya. Ini mempengaruhi performance dari atlet-atlet kita. Ini sudah bisa menjelaskan kenapa atlet kita kalau 45 menit masih hebat, tapi babak kedua udah, dan saya kira kita bisa lihat semua. Betul? Saya suka nonton bola. Pemain kita babak pertama hebat, babak kedua, dan banyak anak-anak kita kan dari keluarga ya bukan konglomerat lah, bukan cucunya Pak Trihatma atau anak saya ya. Bukan. Ini banyak atlet kita, olahraga kita datang dari keluarga yang sederhana, dan mereka banyak kurang gizi waktu kecil, mempengaruhi performance dari waktu itu mereka olahraga. Itu fakta, dan itu bukan dari saya, itu dari pengurus-pengurus. Nah, kalau kita lihat kesehatan yang kedua, dan ini maaf, saya kira Pak Handoyo sudah dengar berapa kali, Pak Ruru mungkin belum. Itu stunting itu bukan hanya dari gizi buruk, bukan. Itu juga karena lingkungan yang tidak sehat. Saya nggak mau bilang kurang sehat, saya bilang tidak sehat. Lingkungan berarti apa? Rumah tinggal mereka, ya, penghunian mereka. Anak-anak kita banyak, dan kita dapat angka itu dari PLN, terus dari sumber lain, antara 37 juta sampai 44 juta keluarga Indonesia sebetulnya sesungguhnya miskin. 44 juta. Dan kita bisa lihat buktinya dari rumah mereka. Dan karena saya ketua Satgas Perumahan, saya dapat banyak data. Ternyata 27 juta rumah itu digolongkan sebagai RTLH, rumah tidak layak huni. Ya maaf ya Pak Budiman, anggota Satgas, maaf, Anda jadi ya.
Kalau saya dengar Anda ketiduran nggak apa-apa lah. Dia udah ini angkanya udah hafal juga. 27 juta keluarga di Indonesia tinggal di RTLH. Dan RTLH itu apa? Sudah ada foto-foto semua. Rumah gubuk, rumah kumuh, lantai-lantai tidak ada tiles tegel, itu berupa tanah. Tidak ada air bersih, tidak ada listrik atau listrik minim. Ada bolam, 1-2 bolam, ada televisi. Nah di Indonesia ini lucu, Pak Andoyo, Pak Triatman, Pak Duru. Kalau ada Dikari, Indonesia harus waspada, itu sudah keputusan dan akan dilaksanakan dan akan terwujud. Kita nanti akan berusaha, kita akan dapat daging ayam. Saya dengar ya bukan begitu ya saat ini ya. Dalam rangka peningkatan SDM menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo sudah putuskan kita harus konsentrasi besar-besaran dan sedapatnya untuk bidang STEM, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medicine, STEMM. Dan pemerintah dengan dana pemerintah sendiri, bukan dana asing, kita akan kirim dengan beasiswa 20.000 sarjana setiap tahun. Pak Prabowo sudah minta kerjasama dari pemerintah Rusia, ketemu dengan Presiden Putin beberapa waktu lalu. Saya dengar Presiden Putin sudah setuju untuk berikan tempat-tempat khusus untuk mahasiswa Indonesia untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu teknik nuklir, dan sebagainya. Karena Pak Prabowo ingin program pembangunan pusat tenaga listrik nuklir akan segera dimulai. Kalau sudah diputuskan akan dilaksanakan, baru 10-15 tahun lagi pusat tenaga nuklir pertama akan operasi. Maka kita harus putuskan sekarang, tahun depan. Itu sudah tekad dari beliau-beliau. Terus tadi Science, Technology, Engineering, dan saya sebut tadi Medicine. Ternyata Indonesia kekurangan dokter. Ternyata Indonesia kekurangan dokter spesialis. Ternyata selama ini sampai Pak Budi Gunadi Sadikin jadi menteri, untuk menjadi dokter spesialis sangat amat sulit. Betul? Ya, saya kira mahasiswa banyak tahu. Berkat dari pekerjaan yang luar biasa oleh Pak Budi Gunadi Sadikin itu sudah dirubah, dan untuk mendapat pendidikan dokter spesialis akan ada kemudahan, tidak dipersulit lagi. Dan Pak Prabowo sudah putuskan akan kirim ribuan sarjana ke dokter untuk dapat spesialis di luar negeri. Kita jangan ada kekurangan lagi ya. Nah ini semua untuk dalam rangka peningkatan kualitas SDM, Pak. Pendidikan, kesehatan, perumahan. Ya, saya ulangi lagi. Ya, pendidikan, kesehatan, perumahan, ini semua ada suatu interconnected. Ini semua ada satu sama lain, ini semua terhubung. Ya. Saya sudah buktikan bahwa stunting bukan hanya dari gizi yang buruk, tapi melainkan dari lingkaran dan lingkungan yang tidak baik. Ini kita akan perbaiki, khususnya untuk perumahan, suatu program yang sangat ambisius. Kita akan bangun setiap tahun 3 juta unit perumahan setiap tahun. Dan insya Allah nanti dalam 10 tahun kita akan membangun 30 juta unit
rumah, 2 juta rumah di pedesaan, 10 juta rumah di perkotaan. Dan tanah yang selalu menjadi masalah pengadaan tanah, kita sudah ada kiat, kiat. Kita sudah solusi untuk menanggulangi ini. Kita bisa cepat membangun, banyak investor dari luar negeri mau tanam modalnya untuk membangun unit-unit ke apartemen di kota-kota, dan ini adalah untuk dalam rangka kualitas SDM. Nah, ini satu lagi terakhir dari saya. Ini menyangkut generasi Z dan termasuk milenial sebetulnya. Ini ada satu temuan yang sebetulnya sangat mengganggu Pak Prabowo dan pemerintahan baru. Ternyata ada survei yang menunjukkan bahwa walaupun kita masih banyak bagian populasi kita banyak generasi Z dan milenial, tapi laju pertumbuhan atau laju kelahiran anak-anak dari Gen Z dan milenial, terutama dari kelas menengah, itu berkurang tajam. Saat ini kalau tidak salah 2,19. Kalau di bawah 2 itu malapetaka bagi bangsa. Dan kita sudah lihat ini terjadi di Korea Selatan, Jepang, di Jerman, di Italia, dan saat ini sudah mulai di China. Populasi negara yang saya sebut tadi sudah ini luar biasa temuan ini. Salah satu penyebab utama kenapa anak-anak muda tidak mau punya anak. Saya ulangi lagi ya. Banyak anak muda tidak mau punya anak. Mungkin mau seks, tapi tidak mau punya anak. Kenapa? Ditanya. Karena untuk dapat rumah di Indonesia sangat mahal, tidak terjangkau. Ini luar biasa. Dan ternyata kita sudah pelajari di negara-negara seperti Korea Selatan, China, di Jepang juga demikian. Punya rumah di Tokyo, di Osaka, mahal. Punya rumah di kota besar di China, mahal. Mungkin Pak ya, karena ada kelebihan apartemen, mungkin semakin murah mungkin ya. Karena developer ya, overbuilding di China. Di Indonesia underbuilding. Nah, ditanya karena rumah-rumah terlalu mahal. Ada anekdot, ini yang saya dengar dari Pak Ridwan Kamil, calon gubernur saya. Ini bukan promosi ya, ini bukan kampanye. Pak Ridwan Kamil calon gubernur saya. Anyway, waktu saya ketemu Pak Ridwan, dia setuju, dia sangat setuju, dia setuju juga dengan program perumahan. Saya minta Pak, nanti apabila Bapak jadi dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta, Pak Prabowo minta Bapak utamakan perumahan untuk rakyat. Dan salah satu tujuan adalah untuk memberikan perumahan untuk Gen Z dan Gen milenial. Karena kita harus perbaiki, kita harus rubah tren menurun, kita harus rubah supaya anak-anak muda mau punya anak. Kita perlu banyak anak-anak. Dia setuju, dia bilang ke saya, Pak Hashim, dia tahu ada anak-anak muda married, sudah menikah, tapi tidak mampu beli apartemen atau rumah di Jakarta. So mereka tinggal di mana? Di Purwakarta, Jawa Barat. Dan mereka kerja di Jakarta, perlu 1,5 jam naik kereta api atau apa, setiap terus balik 3 jam sehari pulang pergi. Sampai ke rumah jam 9 malam, jam 8 malam. Ya tidak bergairah Pak. Bisa ngerti? Udah capek.
ketemu istri ketemu suami, ya udahlah, peluk-pelukan aja. Sudah waktunya. Ya, sudah. Oke. Time is up, Pak. Ini siapa ya ini? Ini staf saya yang setia. Time is up, Pak. Oke. So, saya kira bapak-bapak ibu semuanya, ini bukan saya mau menakuti, saya berikan fakta. Dan saya berikan fakta, tapi saya juga menjelaskan solusi menurut Pak Prabowo. Ya, dan saya juga. Solusi dengan tim yang baru ini, solusi yang kami akan laksanakan. Pak, kami sudah 11 tahun tidak ada kenaikan gaji, Pak. Saya bingung. 11 tahun, ya Pak. Terakhir kami dapat kenaikan gaji 2012. Yang benar, iya Pak. Tidak semua hakim mau korup, Pak Hashim. Tidak semua hakim mau korupsi, Pak Hashim. Dia katakan saya, luar biasa. Yang ternyata yang saya cek, benar juga. Ibu bapak tahu nggak gaji seorang hakim saat ini? Ini dua minggu lagi akan berubah ya. Saya berjanji itu ya. Pak Prabowo sudah berjanji. Pak Prabowo sudah minta sabar ya, Pak Hakim sabar ya. Kalau kita lihat gaji seorang hakim antara 2 sampai 4 juta sebulan, Pak. Dan tunjangan-tunjangan itu dihapus beberapa tahun lalu, Pak. Dan kalau mereka rotasi, ada hakim dari ND ditugaskan ke Palu, saya baca. Itu biaya sendiri loh, Pak. Terus anak-anak mereka sekolah di mana? Di situ. 9.000 hakim menderita, coba menderita. Ini kita sudah lihat berapa tahun lalu ya, Kobanan kita sudah lihat itu. Tapi sudah jelas. Pak Prabowo sudah bilang, mohon sabar, saya dilantik, tunjangan kalian semua saya akan naikin semua. Dan saya bersaksi, saya ikut di dalam ruang rapat, coba hitung, kalau kita kasih begini berapa, kita kasih gini berapa, gimana anggaran berapa, so saya hitung, begini, kalau kita kasih begini, oke kita mulai begini, nanti kita tingkat, kita naikin lagi, kita naik lagi. Pak Prabowo ingin para hakim hidup bermartabat. Bermartabat. Pada saat para hakim pensiun, para hakim dan istrinya bisa hidup bermartabat. So itu yang saya mau sampaikan. Ini ada bagian dari peningkatan SDM. Ya, hakim ini kan SDM kita, Pak. Ya, Pak. Kita mau hakim-hakim yang jujur, integritas. Dan saya tahu banyak hakim jujur dan berintegritas. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, Pak Anton. Dan plakat yang kedua dari Podomoro University akan diberikan oleh Pak Trian Mang. Ya, 3. Asosiasi. 5. Solidaritas Pencipta Lagu Indonesia SPLI. 16. Yayasan Surya Kurnia Bakti Indonesia YSKBI. Para hadirin sekalian, marilah kita berikan tepuk tangan aplaus untuk 16 organisasi baru yang akan diresmikan, dilantik dalam memperkuat Ormas
Forum Indonesia Emas, Forum Masyarakat Indonesia Emas dalam misinya mengawal pemerintahan baru pelantikan. Kami serahkan kepada MC. Bapak Oga Saragi dan Ibu Dewi Taurisa untuk berfoto bersama. Posenya mungkin mau Ibu ya. Bela negara. Bela negara. Baik. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kegiatan hari ini adalah pelantikan 16 organisasi dan kita melantik 16 itu Pak Ketua Umum, Pak Handoyo dan Pak Hasim sudah melantik hari ini. Jadi kita bersyukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini sudah terjadi pelantikannya. Jadi kalau menurut tadi Bapak Handoyo mempusatkan SDM dan pendidikan pertanian kemajuan di Indonesia. Jadilah di Indonesia dari universitas sarjana yang siap pakai, jangan sarjana yang dipakai. Itu yang ditingkatkan dari keseluruhan Bapak Prabowo sebagai calon presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang menyebabkan Indonesia maju. Kami dari Sumatera Maju untuk mendukung semuanya yang membicarakan tentang ada hasil dan yang memiliki dan presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden. Terima kasih. Hari ini